bagi kamu yang memilih Blueberry Cupcakes, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa dia sulit berkomitmen denganmu ya. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Dan apakah suatu saat nanti dia akan berkomitmen denganmu? Kita akan cari tahu di sini. Kita tarik dulu ya energinya dia. Orang yang dealing dengan kamu pile 1 yang memilih Blueberry Cupcake. Apa energinya dia yang dealing dengan pile 1? First Chakra, Archangel Michael. Apalagi energinya dia? Second Chakra, Archangel Ariel. Ups, jatuh sebentar ya. Door to personal healing and happiness ya. Oke, jadi dari sini saya bisa melihat energinya dia saat ini. Bahwa orang yang dealing dengan kamu pile 1 mungkin saat ini sedang tidak dalam kondisi yang dimana emosinya stabil ya. Terkadang dia suka marah. Jadi first chakra Archangel Michael itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan root chakra. Terkadang dia saat ini kondisinya tidak terlalu seimbang ya, atau dia berusaha menyeimbangkan sesuatu yang ada dalam dirinya yang memang nggak balance. Misalnya mungkin emosinya nggak balance ya, ataupun kesehatan yang nggak balance saat ini. Terkadang kamu susah banget dealing dengan orang yang seperti ini ya. Orang yang gak seimbang itu adalah seseorang yang paling susah untuk diajak dealing atau berhadapan dengan dia, itu sangat sulit. Ya, karena segala sesuatunya dari dalam, dari innernya dia kurang seimbang saat ini. Dia perlu banyak waktu untuk menyendiri, untuk meditasi ya. Karena memang dia saat ini sedang dalam kondisi di mana antara pikiran, perasaan, dan logikanya dia itu nggak balance, ya, berat sebelah. Dan di sini ada second chakra Archangel Ariel. Saya merasa bahwa saat ini dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia sedang aktif-aktifnya berkreativitas ya. Mungkin dia memiliki banyak aktivitas. Mungkin memang benar dia sibuk. Dan kemungkinan yang kedua, dia masih ingin bebas dalam berteman. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau misalnya dia itu dekat dengan seseorang, tidak berarti dia harus berkomitmen. Ya, bisa jadi dia cuma sekedar ingin memiliki teman ngobrol, atau memang dia hanya sekedar untuk have fun, ya, ataupun having sex seperti itu tanpa komitmen. Itu yang dia perlukan saat ini, sehingga saya rasa komitmen bukan tujuannya dia saat ini ya. Dan di sini ada kartu Door to Personal Healing and Happiness. Dia memang seseorang yang butuh untuk healing dulu sebelum bisa berpacaran ataupun dekat dengan seseorang. Karena dengan siapapun dia dekat, pasti orang yang dekat sama dia bakalan sakit hati terus ya. Karena di sini memang dia seseorang yang kurang seimbang, dan di sini dia memang seseorang yang sibuk, yang tidak ingin berurusan dengan hal perasaan atau cinta dulu. Jadi saat ini kebutuhannya dia hanya have fun, teman, sekedar teman ngobrol dan curhat, atau hanya having sex seperti itu. Door to personal healing dan happiness, dia memang perlu healing ya. Kita akan tarik kartu tarotnya di sini. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu pile 1? Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu pile 1?
Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu, pile 1? Kita akan cari tahu kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu, pile 1. Six of Cups. Eight of Coins. Kenapa dia sulit berkomitmen denganmu? Four of Swords. Four of Cups. Nine of Coins ya. Oke. Bottom of the deck-nya ada kartu The World. Oke, untuk zodiak yang ada di sini yaitu zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini saya rasa zodiak dari water sign dan earth sign cukup kuat di sini ya, yaitu Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Jadi di sini kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu ya? Di sini ada kartu Six of Cups yang berarti bahwa kalau memang Six of Cups itu selalu didenotasikan sebagai kartu rekonsiliasi dan juga ingin damai kembali, itu tergantung pertanyaan ya, beda pertanyaan, beda jawaban ya. Karena satu kartu tidak hanya berarti itu saja. Kalau pertanyaannya kenapa dia itu sulit berkomitmen dengan kamu dan yang keluar ini adalah kartu Six of Cups, itu berarti bahwa memang saat ini dia sudah nyaman dengan kondisinya dia yang saat ini. Ya, yaitu dia nyaman dengan kondisi yang happily single. Ya, yang artinya bahwa dia belum siap untuk komit memang. Ya, dan dia masih ingin bebas, itu yang saya rasakan. Dan di satu sisi dia sangat nyaman dengan kondisi di mana dia membutuhkan variasi. Jadi mungkin orangnya adalah tipe orang yang bosenan. Dia ini tipe orang yang tidak bisa dengan satu orang, seperti itu ya. Dan bisa dibayangkan kalau memang dia berkomitmen dengan seseorang dengan kondisinya dia yang seperti ini, tentu saja hubungan akan selalu hancur berantakan ya. Karena di sini yang saya rasa bahwa dia itu masih suka kayak kenal sana sini, dekat sana sini, mungkin juga have fun sana sini, tidur dengan orang sana sini. Maaf ya, saya berbicara seperti itu karena saya hanya berusaha menyampaikan kejujuran di sini. Ya, jadi memang dia adalah seorang yang memang sudah nyaman dan menikmati gaya hidupnya dia yang saat ini, dan dia belum mau untuk merubah gaya hidupnya. Jadi ini berhubungan dengan lifestyle ya, dengan gaya hidupnya dia saat ini. Dan di sini ada kartu Eight of Coins. Saya rasa dia saat ini masih sedang dalam tahap mencari atau menstabilkan finansial ya, yang menurut dia finansialnya dia itu belum stabil banget untuk memiliki sebuah komitmen ataupun relationship. Di satu sisi karena memang dia sibuk dengan pekerjaannya atau pekerjaannya dia tidak memungkinkan bagi dia untuk pacaran ataupun memiliki sebuah komitmen. Ya. Dan di sini ada kartu Four of Swords. Jadi dia ini memang senang dengan sesuatu yang damai, sesuatu yang tidak ada konflik, ribut-ribut ya. Karena mungkin pengalaman dia sebelumnya kalau dia memiliki sebuah relationship atau hubungan, dia itu selalu ribut.
Ya, mungkin meributkan sikapnya dia, meributkan gaya hidupnya dia. Jadi dia nggak mau ribet-ribet aja gitu bawaannya. Jadi dia mau yang simple aja, yang paling gampang aja yang bisa dia jalani. Ya, menurut dia yang paling gampang itu ya tidak berkomitmen, supaya dia bisa bebas, ya. Bepergian kemanapun nggak ada yang nanya, mau dekat sama siapapun nggak ada yang marah, nggak perlu tanggung jawab secara finansial juga, seperti itu. Ya, jadi dia hanya fokus terhadap dirinya dia sendiri. Atau mungkin dia memang butuh waktu untuk sendiri dulu saat ini. Dia belum punya space atau dia belum punya ruang untuk orang lain masuk ke dalam hidupnya dia saat ini. Dan di sini ada kartu Four of Cups. Jadi di sini saya merasa bahwa dia seseorang yang tidak pernah puas di dalam sebuah hubungan relationship. Karena sebuah hubungan menurut dia itu selalu membuat dia galau. Selalu membuat dia tidak tenang. Ya, jadi dia pikir lebih baik dia tidak usah berkomitmen atau memiliki hubungan dulu, karena menurut dia selama ini hubungan itu selalu membuat dia ribet. Hubungan itu selalu banyak drama. Hubungan itu selalu penuh dengan konflik, itu menurut dia. Biasanya saya menemukan kartu ini apabila kamu dealing dengan dia itu adalah laki-laki. Biasanya historinya atau sejarahnya kalau dia mendapat kartu ini, artinya dia itu dulunya selalu memiliki sebuah hubungan yang dimana pasangannya dia itu selalu posesif sama sensitif, ya. Jadi kemana dia pergi harus ngabarin, dia makan harus ngabarin, dia kerja harus ngabarin, dia pergi ke sana ke sini harus ngabarin. Mungkin kalau dia buang air kecil juga harus ngabarin. Itu menurut dia itu kan sangat ribet ya, kalau misalnya hidupnya dia itu hanya dipakai untuk buat laporan kayak gitu ya. Itu yang selalu saya temukan pada orang-orang yang mendapatkan kartu Four of Cups dalam sebuah relationship. Dan di sini ada kartu Nine of Coins ya. Jadi ini adalah kartu yang dimana sebuah independensi, sebuah kebebasan. Jadi di sini saya merasa bahwa dia senang dengan gaya hidupnya dia yang saat ini. Dia hanya memikirkan dirinya dia sendiri, tidak perlu tanggung jawab kepada orang lain. Ya, penuh dengan kebebasan, enggak ribet. Dan dengan hidup dengan dirinya dia sendiri, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, dan dia juga bisa tidak perlu bertanggung jawab masalah finansial kepada orang lain di sini. Ya, jadi kalaupun dia tuh dekat sama kamu, pile 1, jadi kamu jangan selalu baper sama dia. Karena dia nggak ada niat untuk serius yang saya lihat di sini ya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia berkomunikasi dengan kamu itu hanya sekedar untuk ngobrol, menghabiskan waktu bersama ya. Nggak ada sesuatu yang serius yang saya lihat di sini. Bottom of the deck-nya ada kartu The World. Jadi di sini dia itu kayak perlu merasakan semua hal dulu sebelum dia bisa berkomitmen ya, alias dia harus kayak puas-puasin deh masa singlenya dulu sebelum dia akan berkomitmen, seperti itu. Dia ingin menjelajahi banyak hal, dia ingin menjelajahi dunia, seperti itu. Karena menurut dia kalau nanti sudah berkomitmen, sudah pasti ruang lingkupnya dia akan sangat terbatas. Yang dimana kalau sudah berkeluarga pasti ada tanggung jawab untuk pasangannya, suami atau istrinya, untuk anak-anaknya ya. Jadi saat ini dia cuma pengen menghabiskan atau puas-puasin masa singlenya dia dulu, berkenalan dengan banyak orang ya, dekat dengan banyak orang, dimana nanti kalau dia berkomitmen dia nggak bisa untuk dekat dengan banyak orang lagi, bebas lagi seperti dulu ya. Di sini ada kartu King of Swords. Jadi saya merasa kamu dealing dengan seseorang yang
dari awal memang tidak menggunakan perasaannya atau feelingnya. Jadi dia hanya selalu ada di dalam logikanya dia. Ya. Jadi sekali lagi kamu jangan baper. Dan Three of Cups ya, dia hanya ingin have fun. Ya, kamu lihat orang-orang 3 orang di sini yang selalu bersenang-senang, selalu suka party. Dia hanya ingin have fun dulu saat ini ya. Puas-puasin masa lajangnya dia kalau dia masih single ya. Atau kalau dia sudah menikah ya sama. Dia masih pengen bebas. Tetap nggak mau terikat walaupun sudah punya keluarga. Tetap harus ada waktu dia untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Ya. Itu yang saya rasakan. Kita akan tarik kartu ya, 1 kartu di sini. Kira-kira kapan dia bisa berkomitmen? Kapan dia bisa berkomitmen? Kapan dia bisa berkomitmen? Seven of Cups. Oke. Seven of Cups itu adalah kartu unknown. Dia tidak akan pernah tahu kapan dia bisa berkomitmen. Begitu banyak pilihan di depan matanya dia yang bagus-bagus tanpa harus berkomitmen. Artinya, banyak pilihan yang tidak mengharuskan dia komitmen, yang banyak menguntungkan untuk dia. Ya. Jadi kalau dia ditanya kapan kamu akan komitmen, dia nggak bakalan tahu. Selama dia masih nyaman dengan kondisinya dia, selama dia nyaman dengan gaya hidup yang sekarang, dia nggak bakal komitmen, itu artinya. Oke, saya akan tanya 1 kartu lagi. Akankah dia berkomitmen dengan kamu, pile 1? Akankah dia berkomitmen dengan kamu suatu saat nanti, pile 1? Akankah dia berkomitmen dengan kamu suatu saat nanti, pile 1? King of Swords. Saya rasa agak sulit ya kalau sudah keluar kartunya King of Swords. Bisa, mungkin bisa, tetapi perlu waktu yang sangat lama sekali. Mungkin kalau sudah tua kali ya, baru dia mau berkomitmen, dimana dia sudah nggak punya gairah lagi buat bebas kayak gitu. Kalau sudah keluar kartu King of Swords, saya rasa akan sangat lama ya untuk dia berkomitmen. Jadi kalau saran saya untuk kamu pile 1, tidak perlu ditunggu. Kalau memang kamu belum ada kejelasan dari dia atau keputusan dari dia, kamu juga saat ini bisa dekat dengan orang lain atau buka koneksi baru dengan orang lain. Silakan berkenalan dengan orang baru. Dia ini nggak usah ditunggu dan jangan dibaperin dan jangan dituntut juga untuk dia harus berkomitmen walaupun dia sudah berjanji ya. Apapun janjinya dia, harusnya kamu melihat dari tindakannya, bukan janjinya. Janji nggak akan ada artinya kalau tindakannya 0 atau 0. Ya, kita akan tarik kartu lagi. Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 1? Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 1? Apa pesan untuk kamu, pile 1? Apa pesan untuk kamu, pile 1? Apa pesan untuk kamu, pile 1? Aspire higher. Ya, jadi di sini artinya bahwa kamu harus tetap berpegang kepada cita-citamu setinggi mungkin. Pasanglah standarmu setinggi mungkin dan jangan pernah kamu melowerkan atau merendahkan standar kamu hanya karena kamu mencintai seseorang. Karena kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari orang tersebut di saat kamu merendahkan standar kamu. Misalnya, kamu punya standar, kamu pengen punya pasangan yang bertanggung jawab. Dan kamu ngelihat dia itu bukan orang yang bertanggung jawab. Kelihatan dari gaya hidupnya, misalnya sehari-harinya aja dia nggak tanggung jawab atau komit dengan pekerjaannya misalnya ya.
sibuk main PS misalnya, sibuk nongkrong-nongkrong sama temen, itu boleh-boleh aja sih, boleh. Saya nggak ada bilang kalau main PS dan nongkrong dengan teman-teman itu salah, bukan. Tetapi kalau waktunya digunakan untuk nongkrong dan juga main PS lebih banyak daripada waktu dia bekerja, kamu sudah tahu artinya dia belum bisa bertanggung jawab. Dan jangan kamu merendahkan standar kamu demi kamu bisa bersama dengan dia, karena dijamin kamu merendahkan standarmu, yang kamu dapatkan itu tidak akan pernah worth it dan justru lebih rendah lagi dari standar kamu. Ya. Jadi di sini tetapkan cita-citamu yang tinggi, tetapkan goalmu yang tinggi, tetapkan standar pada yang kamu miliki saat ini, tidak perlu merendahkan standar kamu demi seseorang. Ya, karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari sana. Bottom of the deck-nya di sini ada kartu go back and refresh. Artinya kembalilah ya, dan refreshlah pikiranmu, refresh kehidupanmu. Ya, hidupkan kembali kehidupanmu yang sebelumnya, kembali kepada awal mula sebelum kamu bertemu dia, di mana kamu memiliki standar yang tinggi, ya, di mana kamu seseorang yang percaya diri, seseorang yang sangat gembira. Sebelum bertemu dia, mungkin setelah bertemu dia hidupmu jadi galau, jadi suka sedih, ya. Jadi go back, kembali, ya, dan refresh kehidupanmu kembali. Oke, saya akan siapkan pendulumnya. Jika kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, kamu bisa ikuti session pendulum ini. Kalau tidak, kamu bisa skip ya session pendulum ini. Alam semesta akan membantu menjawab pertanyaan kamu dengan sangat jujur ya dari pendulum ini. Saya hanya akan menggerakkannya sekali. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya tidak. Oke, saya akan memulainya sekarang ya. Kamu bisa pause dulu videonya kalau kamu belum siap dengan pertanyaan. Saya mulai ya. Alam semesta, mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 1, iya atau tidak. Oke, dari gerakannya itu maju mundur ya, jadi jawabannya adalah iya. Apapun yang kamu tanyakan pile 1, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 1. Terima kasih sudah mampir di Gemintang Tarot. Semoga resonate dan bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 2, bagi kamu yang memilih cupcake coklat, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa dia sulit sekali berkomitmen denganmu ya. Dan kapan kira-kira dia bisa berkomitmen dengan kamu pile 2. Kita tarik dulu energinya dia saat ini, yang dealing dengan kamu pile 2, yang memilih cupcake coklat. Apa energinya dia yang dealing dengan kamu pile 2 yang memilih cupcake coklat? Woman holding a heart. Apalagi energinya dia yang dealing dengan kamu? Banyak kartu tidak saya ambil ya. Apalagi energinya dia yang dealing dengan kamu pile 2? The thinking woman. Apalagi energinya dia yang dealing dengan kamu pile 2?
Apalagi energinya dia yang dealing dengan kamu, pile 2. Banyak kartu, tidak saya ambil. Ups. Apalagi energinya dia yang dealing dengan kamu, pile 2. Attachment. Oke. Woman holding a heart. Jadi di sini saya merasa energinya dia saat ini dia benar-benar in tune dengan perasaannya. Ya, atau dia adalah seorang yang perasa. Ya. Dan di sini saya merasa bahwa saat ini sebenarnya dia itu menginginkan seseorang yang bisa menerima dia apa adanya. Ya, atau kemungkinan yang kedua bisa jadi saat ini dia sedang ada yang mendekati. Atau dia tidak hanya dealing dengan kamu, nggak semua pile 2 ya, tapi saat ini dia juga sedang dekat dengan orang lain, atau dia sedang jatuh cinta dengan orang lain. Silakan kamu ambil yang resonate sesuai dengan situasi kamu, karena ini general ya, menarik banyak energi, jadi saya bacakan semua energi yang masuk di sini. Ya, dan di sini ada kartu The Thinking Woman. Dia adalah seseorang yang pemikir. Segala sesuatunya dia itu harus pertimbangkan selalu, atau mungkin dia terkadang kebanyakan mikir akhirnya nggak jadi-jadi karena terlalu banyak pertimbangan sehingga akhirnya nggak ada action sama sekali. Ya, kamu dealing dengan seseorang yang mungkin penuh pertimbangan. Attachment. Di sini saya merasa bahwa dia sedikit merasa terganggu dengan sebuah attachment atau ketergantungan dengan dia. Ya, di sini dia adalah tipe orang yang bukannya dia masih pengen bebas, itu enggak, tapi dia enggak suka seseorang yang posesif atau terlalu sensitif, yang mungkin sedikit-sedikit harus ngabarin. Ya, dia enggak suka kayak gitu. Dia nggak suka ditempelin kayak gitu ya, kemana aja kamu harus ikut sama dia, ngapa-ngapain aja dia harus bilang sama kamu, enggak ya. Jadi dia itu pengen seseorang yang bisa percaya dengan dia, trust dengan dia, dan bisa memberikan dia ruang juga untuk kehidupannya dia, tidak hanya untuk kamu gitu ya, itu yang dia inginkan. Dia ingin sebuah cinta yang dimana cinta itu membebaskan, memang cinta itu seharusnya begitu. Cinta itu seharusnya bebas, bukannya diikat. Kalau diikat itu namanya bukan cinta, tapi ego. Kalau kamu cinta dengan seseorang, artinya kamu juga harus sudah siap percaya dengan orang itu. Which is dimana orang itu nggak harus selalu bersama kamu, tidak harus selalu ngabarin kamu, tapi kamu percaya bahwa dia itu serius dan setia dengan kamu. Lain halnya kalau memang dia tidak ada keseriusan atau memang dia orangnya tukang bohong, ya itu beda cerita, artinya kamu nggak usah lagi sama dia. Karena akan buang-buang waktu aja. Ya, jadi dia merasa sedikit terganggu dengan sebuah attachment, ya, yang harus selalu bersama kayak gitu, dia agak terganggu dengan hal itu ya. Kita akan coba cek dari kartu tarotnya. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu, pile 2? 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 Four of Swords. Two of Cups. Sebentar ya.
Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu, pile 2. Eight of Swords, Nine of Coins. Ini kurang lebih energinya hampir sama dengan pile 1 ya. Eight of Coins, oke. Untuk zodiak yang ada di sini yaitu zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Libra, cukup kuat di sini. Air sign dan earth sign juga cukup kuat di sini ya. Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Karena dia ingin kedamaian. Bukan berarti kamu tidak membawa kedamaian, tetapi dia memiliki standar gimana hidup itu yang bisa berkomunikasi dan memiliki hubungan yang bisa membuat damai gitu ya. Jadi apalagi di sini ada attachment. Jadi dia seperti merasa terganggu kedamaiannya jika dia itu ngerasa harus selalu ditempelin terus. Ngapa-ngapain dia mungkin harus ngelapor ke kamu ya. Mau makan harus ngelapor, mau kerja harus ngelapor ya, mungkin mau ke toilet juga harus ngelapor. Dia agak terganggu dengan sebuah attachment di sini. Dan dia hanya ingin damai, di mana hubungan itu seharusnya bisa saling mengerti, saling mensupport, saling membebaskan, bukannya saling mengikat, saling tidak percaya, dan saling mencurigai. Two of Cups ya, jadi ini. Dia butuh soulmate, dia butuh koneksi spiritual, yang dimana tanpa dia harus berkata-kata banyak, kamu sudah mengerti dia. Itu prinsipnya dia yang saya rasa di sini. Dia butuh seorang yang benar-benar bisa mengerti dia. Ya, itu kemungkinan yang pertama, atau kemungkinan yang kedua, dia sedang jatuh cinta dengan orang lain di sini. Ya. Dan di sini ada kartu Eight of Swords, atau dia mungkin sudah memiliki pasangan di sini sehingga ya itu pasti sulit berkomitmen dengan kamu kalau dia sudah punya pasangan. Dan di sini ada kartu Eight of Swords ya, di mana di sini saya merasa bahwa kalau dia itu sampai saat ini belum tahu bagaimana caranya bisa mengembangkan hubungan ini, bagaimana bisa menjalani hubungan ini. Ya. Dia nggak tahu dia harus bagaimana dengan kamu saat ini. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia saat ini stuck. Seperti tidak ada pencerahan, seperti tidak ada titik terang ya. Atau mungkin saat ini kamu sama dia kebanyakan tidak berkomunikasi. Dan dia nggak tahu harus melakukan apa dengan kamu. Karena dia masih belum tahu apa yang dia mau dengan kamu, saya rasa di sini ya. Dan di sini ada kartu Nine of Coins ya. Jadi di sini saya merasa dia masih butuh kebebasan dalam hidupnya dia. Di mana dia bisa menikmati momen bersama kamu, tapi dia juga masih bisa bebas dengan kehidupannya dia di sini. Ya, dia tipe orang yang gak suka ribet, jadi intinya kalau dia punya pasangan itu ya udah masing-masing tetap memiliki kehidupannya sendiri-sendiri, masih menjalani kehidupannya masing-masing. Ya, bertemu kalau memang sudah saatnya bertemu gitu ya, saling kangen baru bertemu kayak gitu. Ya nggak perlu harus sebuah attachment yang harus selama-lamanya berduaan terus. Entarnya cepet bosen, itu ya menurut dia. Dan di sini ada kartu Eight of Coins. Jadi saya merasa bahwa saat ini dia masih ingin fokus dengan goalnya, fokus dengan finansialnya dulu sebelum bisa berkomitmen dengan kamu. Karena menurut dia finansial itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan, karena itu menyangkut sebuah tanggung jawab ya. Jadi artinya mungkin dia masih belum siap untuk berkomitmen dengan kamu saat ini. Oke. Dan di sini ada kartu Justice.
Jadi saat ini saya rasa dia masih dalam pertimbangan, masih dalam hal penilaian. Apakah dia bisa bersama dengan kamu? Apakah kamu seseorang yang bisa diajak untuk berkomitmen ke depannya? Ya, saya merasa dia masih banyak pertimbangan di sini dengan cara ya friendship dulu dengan kamu atau TTM dulu dengan kamu mungkin dalam waktu yang cukup lama, karena intinya dia masih belum yakin, masih banyak ragu dan bimbangnya di sini. Queen of Cups. Saya merasa bahwa dia tahu kamu seseorang yang sangat mencintai dia di sini. Kamu seorang yang baik, tetapi mungkin menurut dia kamu cukup posesif terkadang, walaupun kamu memang sangat baik dan sangat menyayangi dia di sini. Seven of Coins ya. Jadi di sini saya merasa bahwa menurut dia hubungan ini perlu sebuah perubahan karena hubungan ini stuck gitu ya. Jadi dia saat ini juga sedang memikirkan solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Ya, karena dia merasa hubungan ini kayak sulit untuk berkembang atau hubungan ini nggak akan kemana-mana, itu yang dia pikirkan. Ya, kita akan tarik kartu di sini. Akankah suatu saat nanti dia berkomitmen? Akankah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen? Nine of Wands. Oke, kalau udah keluar kartu Nine of Wands artinya dia akan sulit berkomitmen dengan kamu suatu saat nanti. Atau bukan dengan kamu ya, ini saya bertanya apakah dia bisa berkomitmen. Saya rasa dia butuh healing dulu saat ini. Dia masih membawa banyak trauma dari masa lalunya, itu yang saya rasakan di sini ya. Sehingga dia butuh banyak healing sebelum dia bisa dekat dengan seseorang atau mulai berkomitmen dengan seseorang. Saya akan menanyakan satu lagi kartu, apakah suatu saat nanti dia akan bisa berkomitmen dengan kamu, pile 2. Six of Coins. Kemungkinannya bisa, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Asal di mana ada keseimbangan di antara kamu sama dia akan bisa berkomitmen. Intinya dia hanya butuh balance. Bagaimana mencapai balance? Artinya kita lepaskan ego, membiarkan dia menjadi dirinya dia sendiri. Kalau memang dia tidak sesuai dengan gaya hidup kita, dengan standar kita, ya lepasin dia, bukannya kita yang harus mengubah dia. Ya ingat, kita nggak bisa mengubah siapapun di sini. Kita nggak bisa mengontrol orang, kita nggak bisa mengubah orang, kita nggak bisa mengubah situasi yang di luar kita. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Jadi kalau memang dia itu tidak cocok dengan kamu merasa kamu nggak bisa juga sama dia atau standarnya dia beda dengan kamu, ya udah, artinya kamu hanya bisa mengontrol diri sendiri dengan mundur dari hubungan ini. Ya, kalau di sini potensinya apakah dia bisa berkomitmen dengan kamu suatu saat nanti? Bisa aja, tapi kemungkinannya sangat kecil, itu yang saya rasa. Dan itu pun artinya bisa dengan waktu yang cukup lama. Kita akan ambil kartu oracle di sini ya. Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 2? Apa pesan dari kamu? Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 2? Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 2? Apa pesan dari kamu? Apa pesan dari alam semesta untuk kamu, pile 2? Eternal love. Ya, jadi ini adalah cinta abadi. Bisa jadi kamu dealing dengan cinta abadi, atau dia adalah cinta abadi kamu, juga bisa. Sehingga perlu banyak pembelajaran di antara kalian. Kalian bisa bertumbuh bersama jika kalian bisa saling memahami, saling menghargai, ya. Bisa aja. Dan di sini kemungkinan yang kedua juga bisa, jika dia memang bukan cinta sejati kamu, jika kamu merasa dia kurang cocok dengan kamu, tetaplah kamu berpegang teguh kepada prinsip cinta sejati kamu. Ya, jika dia bukan tipe
dari cinta sejati kamu, tidak perlu mengubah dia, tapi kamu mundur dan carilah cinta sejati kamu yang lain dan temukan itu. Bottom of the deck-nya di sini ada nurture your tribe. Saya rasa mungkin di sini ada perbedaan gaya hidup ya, perbedaan suku, budaya, ya. Jadi di sini artinya tetaplah kamu kepada prinsip budaya kamu. Tidak perlu mengubah gaya hidup kamu demi dia, tidak perlu mengubah cara pandang kamu, ya, hanya demi bisa bersama dia. Oke, jadi di sini saya sarankan bahwa jika dia adalah cinta sejati kamu, ya, kamu bisa bertumbuh, berkembang bersama dengan dia, melewati banyak hal yang menyakitkan yang bisa membuat kamu sama dia bertumbuh dan berkembang. Tetapi jika kamu merasa berat untuk belajar, bertumbuh bersama dia, maka jauhi dia ya, dan cari yang lain. Saya akan menyiapkan pendulumnya di sini. Jika kamu punya pertanyaan untuk alam semesta, maka pendulum ini akan membantu menjawab ya pertanyaan kamu dengan sangat jujur melalui alam semesta. Saya hanya akan menggerakkannya sekali. Jika pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya iya. Jika pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri dan kanan, artinya jawabannya tidak. Kalau kamu tidak punya pertanyaan kepada alam semesta, kamu bisa skip session ini ya. Oke, saya akan mulai menggerakkannya sekarang. Alam semesta, bantulah untuk menjawab pertanyaan dari pile 2. Iya atau tidak. Oke, dari gerakannya kiri dan kanan ya, yang berarti tidak. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak ya. Oke, sekian dulu untuk readingan pile 2, semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 3, bagi kamu yang memilih strawberry cupcake, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu. Apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu ya? Kita tarik dulu energi dia yang sedang dealing dengan kamu, pile 3 yang memilih strawberry cupcake. Apa energi dia saat ini yang dealing dengan pile 3? Oh, envy. Oke, jadi di sini saya merasa bahwa mungkin saat ini kamu dealing dengan seseorang yang suka melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya dia.
Goddess of the Moon, yang berarti bahwa di sini dia kurang banyak bersyukur ya. Dia selalu melihat kalau orang lain itu lebih bagus, pasangan lain mungkin lebih indah, lebih oke gitu ya. Jadi saya rasa kurang banyak bersyukur. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dia merasa seperti ada persaingan di antara kalian. Mungkin kamu lebih bagus dari dia segala-galanya, mungkin dari segi penampilan, gaya hidup ya, mungkin status ataupun kondisi finansial kamu lebih bagus dari dia, sehingga dia merasa nggak terima gitu ya kalau kamu tuh lebih bagus dari dia. Ya, jadi dua kemungkinan ini kamu ambil yang resonate karena ini general reading dan menarik semua energi banyak orang. Saya bacakan semua energi yang masuk ya. Goddess of the Moon. Jadi saya melihat bahwa saat ini dia lebih kepada memendam perasaannya dalam hati, berusaha mendengarkan intuisinya dia saat ini mengenai hubungannya dengan kamu. Dia masih merasakan gitu ya, sebenarnya hubungan apa ini dan apakah dia bisa bersama dengan kamu ke depannya. Dia masih seperti dalam pemikirannya, mencoba untuk mendengarkan intuisinya dia, apalagi energinya dia, orang yang dealing dengan pile 3. Apalagi energi dia, orang yang dealing dengan pile 3 happy family. Wow. Jadi di sini saya merasa bahwa yang dia cari itu saat ini adalah happy family. Itu kemungkinan yang pertama ya. Seseorang yang family oriented, yang bisa bertanggung jawab ya, dan bisa menyenangkan hatinya dia atau memenuhi standarnya dia untuk menjadi sebuah pasangan hidup. Kemungkinan yang kedua bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah memiliki pasangan di sini. Sehingga itu membuat kamu sama dia sulit untuk berkomitmen ya. Kita akan tarik dari kartu tarotnya di sini. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu pile 3? Dan apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu ya? Oke. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Nine of Wands. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu pile 3? Eight of Coins. Banyak kartu tidak saya ambil. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Magician. Kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Moon. Four of Wands. Oke. Bottom of the deck-nya ada kartu Five of Cups. Untuk zodiak yang terbaca di sini yaitu zodiak dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak dari earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio ya. Untuk zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak dari Pisces, cukup kuat di sini. Dan zodiak Gemini cukup kuat di sini ya. Oke, jadi kenapa dia sulit berkomitmen dengan kamu? Nine of Wands. Jadi saya merasa di sini bahwa dia adalah seseorang yang belum bisa move on dari masa lalu. Itu yang saya rasakan. Mungkin ada mantannya dia yang masih mengganggu dia, atau dia masih perasaannya masih connect dengan mantannya. Itu kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua bisa jadi dia masih membawa trauma di masa lalu, di mana trauma di masa lalu begitu pahit ya, sehingga dia terbawa sampai ke hubungan yang sekarang. Dan itu membuat dia sulit untuk percaya dengan siapapun di sini. Ya. Dan di sini ada kartu Eight of Coins.
Jadi di sini saya merasa bahwa dia masih ingin fokus dengan cita-citanya, dengan goalnya, dengan kondisi finansialnya dia sebelum bisa berkomitmen dengan kamu. Atau saat ini dia sedang dalam kesusahan finansial sehingga dia harus fokus terhadap finansialnya dulu saat ini. Dan di sini ada kartu The Magician. Jadi di sini saya merasa banyak hal yang ingin dia capai, itu yang saya rasa di sini. Ya. Sampai dia sukses atau dia sampai mencapai goal-goalnya dia, baru dia bisa dengan kamu. Tapi dia di sini masih berusaha untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya dia. Dan di sini ada kartu The Moon. Ya, jadi saya merasa bahwa dia masih belum tahu apa yang dia mau dengan kamu. Makanya hubungan ini saya rasa banyak nggak jelasnya atau belum ada kejelasannya. Karena mungkin hubungan ini, beberapa dari kamu pile 3, hubungan ini adalah hubungan yang dirahasiakan, ya, dimana mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki keluarga, itu untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua di sini memang dianya sendiri yang belum siap untuk berkomitmen, itu yang saya rasakan ya. Karena dia merasa bahwa banyak hal yang masih harus dia kerjakan di sini. Sehingga sulit untuk dia berkomitmen saat ini. Dia masih nggak tahu dengan perasaannya dia dengan kamu ya. Jadi dia masih ragu apa ini orang yang bisa aku ajak komit seperti itu. Ya, dia sendiri masih bingung dengan perasaannya dia. Dan di sini ada kartu Four of Wands ya. Jadi yang saya rasa kemungkinan yang pertama dia sudah berkeluarga di sini. Ya, atau yang kedua, dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Dan kemungkinan yang ketiga bahwa dia sama kamu itu hanya butuh sebuah koneksi yang hanya sekedar have fun. Tidak untuk sesuatu yang serius karena dia sedang tidak mencari sesuatu yang serius. Ya, ibaratnya hanya ingin terkoneksi dengan kamu untuk teman ngobrol, untuk have fun, atau untuk having sex seperti itu ya. Jadi mohon lebih berhati-hati dengan orang ini, karena orang ini tidak akan pernah membawa kamu kepada sebuah kejelasan. Dan di sini ada kartu Five of Cups ya, jadi saya merasa bahwa dia masih terkoneksi dengan masa lalu, itu yang saya rasakan. Mungkin saat ini kamu sama dia sedang tidak berkomunikasi atau sedang berkonflik. Dan saat ini dia benar-benar sedih ya. Kalau memang dia sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Banyak hal sih yang sebenarnya membuat dia menyesal mengenai apa yang telah dia lakukan dengan kamu. Ya, dan saya merasa saat ini dia sedang merindukan kamu. Page of Coins. Jadi di sini saya merasa bahwa menurut dia ya, dia itu masih dalam tahap mencari. Masih dalam tahap memulai untuk menstabilkan finansial atau baru tahap memulai untuk mencari sebuah finansial yang stabil ya, yang dia rasa belum cukup untuk berkomitmen atau belum ready lah untuk harus berkomitmen. Karena finansial itu adalah faktor yang sangat penting dan menurut dia itu adalah sebuah tanggung jawab dan dia merasa dia belum siap untuk hal itu. Ten of Coins ya. Di sini saya merasa mungkin kamu dealing dengan seseorang. Ten of Coins. Saya merasa kamu dealing dengan seseorang yang mungkin sudah berkeluarga. Bisa jadi. Atau di sini saya merasa bahwa dia hanya menginginkan sebuah kesenangan dengan kamu. Dan tidak berbau hal yang serius ataupun berkomitmen karena dia belum siap atau dia belum mau untuk hal itu. Ya, beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang finansialnya belum stabil.
Beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang memang sudah mapan tetapi dia masih ingin sebuah kebebasan. Ya. Yang saya tahu perasaan dia saat ini sedang merindukan kamu. Kita akan cari tahu di sini. Apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen? Four of Cups. Di sini jawabannya adalah sulit ya untuk berkomitmen. Karena menurut dia sebuah komitmen itu hanya akan selalu membuat dia dalam kondisi susah dan galau. Itu yang saya bilang tadi, kalau dia belum healing dari masa lalu, maka itu akan selalu terbawa kepada hubungan-hubungan yang berikutnya, di mana dia tidak akan pernah ada rasa percaya bahwa ada hubungan yang bisa membahagiakan. Setahu dia hubungan itu hanya selalu membuat dia galau. Itu aja yang dia tahu. Mungkin karena pengalaman dia sebelumnya banyakan gak enaknya. Ya, kita akan cari tahu lagi, apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu? Apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu? Oke, banyak kartu tidak saya ambil ya. Apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu? Banyak kartu lagi tidak saya ambil. Apakah suatu saat nanti dia bisa berkomitmen dengan kamu? Oke, di sini The Hermit. Saya rasa tidak. Ya. Saya rasa tidak. Karena hubungan ini hanya sebagai lesson untuk kamu sama dia. Hubungan ini hanya membawa hikmah dan pelajaran untuk kalian berdua. Ya, memang hubungan ini ditakdirkan ya bagi kalian berdua untuk sama-sama belajar. Walaupun dia memiliki perasaan dengan kamu, dia selalu merindukan kehadiran kamu, tetapi saya rasa dia masih sulit untuk berkomitmen ya. Yang pertama, karena mungkin kamu dealing dengan seorang yang sudah punya pasangan atau berkeluarga di sini. Yang kedua, memang dia sedang tidak mencari hubungan yang serius. Ya, karena tahunya dia hubungan serius atau komit itu cuma bisa buat dia ribet, buat dia galau, itu aja. Kita akan cari tahu di sini apa pesan dari alam semesta atau apa saran dari alam semesta untuk kamu pile 3. Apa saran dari alam semesta untuk kamu pile 3? Apa saran dari alam semesta untuk kamu pile 3? Apa saran untuk kamu pile 3? Apa saran untuk kamu pile 3? Apa saran untuk kamu pile 3? Aspire higher. Ya, jadi di sini artinya kamu tetap harus berpegang teguh kepada standar kamu. Jangan mau merendahkan standar kamu hanya karena ingin bersama dia. Kamu harus tetap memiliki cita-cita yang tinggi dalam sebuah hubungan atau dalam kehidupan kamu di sini. Jangan pernah ada seseorang yang menghalangi atau mengganggu atau menghambat cita-cita kamu, termasuk dia yang mungkin kamu cintai, ya. Tetap meraih cita-cita kamu, jangan fokus sama dia ya kalau memang dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu. Dan di sini affirmation. Ya, jadi perhatikan tanda-tanda di sekitar kamu, bahwa banyak tanda di sekitar kamu yang merupakan pertanda atau merupakan petunjuk dari alam semesta mengenai apa yang harus kamu lakukan. Ya, perbanyak berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu jodoh yang terbaik untuk kamu di sini. Oke, saya akan siapkan pendulumnya ya. Jika kamu memiliki pertanyaan untuk alam semesta, maka pendulum ini akan menjawabnya ya, mewakili alam semesta dengan sangat jujur. Saya hanya akan menggerakkannya sekali saja. Kalau kamu nggak punya pertanyaan untuk alam semesta, kamu bisa skip session ini.
ya. Silakan kamu siapkan pertanyaan kamu. Kalau belum siap, kamu bisa pause dulu videonya. Kalau gerakan pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur seperti ini, maka jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri dan kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Saya akan memulainya sekarang ya. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan file 3, iya atau tidak. Oke, untuk gerakannya maju mundur ya. Jadi jawabannya adalah iya. Oke, apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya ya. Sekian dulu untuk readingan file 3. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.